Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara ngonfig, cara setting internet gateway menggunakan router mikrotik gitu ya. Langkah yang pertama pastikan pastikan routernya sudah tersambung ke laptop kita atau ke PC kita untuk ngonfig gitu ya. Berikutnya Anda masuk ke router mikrotik melalui Winbox seperti ini tampilannya ya gitu. Terus berikutnya kabel internetnya Anda tancapin. Ya, kabel internetnya Anda tancapin ke Ether 1 router Anda gitu ya. Ether 1 router Anda. Kalau sudah buka Winbox, pastikan kabel internetnya, coba Anda rekam. Kabel internetnya mana kabel internetnya? Oh, nggak usah direkam, nggak usah, foto aja. Foto. Mana kabel internetnya mana? Itu ya, itu kabel internetnya ya. Nah, nanti Anda kalau lihat videonya coba tahu itu kabel internetnya. Ya, kabel internetnya itu. Terus itu Anda tancapin ke router Anda yang ini ya, itu router Anda yang bawah ke Ether 1, sampai zoom, sampai deketin. Nah, supaya saya lihat video ini di Ether 1 rek gitu loh, Pak. Oke, tancapin. Oke, pastikan aktif nyala. Di sini nanti ada LED-nya ya. Gitu. Wis, kalau udah aktif seperti itu, kita kembali lagi ke router mikrotik lagi, ke sini, ke mikrotiknya. Oke, seperti ini. Cirinya dia sudah nancep dengan benar. Kalau Anda lihat di interface, ini ada tulisan R. Tersatunya ini loh. Ya. Kalau Anda cabut, maka R-nya akan hilang. Kalau kabelnya mas krimpingnya nggak sesuai atau ngecep noise nggak pas, R-nya nggak muncul. Mau coba, kita coba aja. Coba Mas. Sambil cabut Mas. Ether 1. Iya kan? Hilang kan ya. Sekarang Anda tancapin lagi ke Ether 1. Oke. Kenapa Ether 1 aktif, Ether 2 juga aktif? Soalnya di sini kalau nggak salah, kelihatannya Ether 2-nya bermasalah. Ada kabelnya nggak Ether 2? Oh ada, saya cabut dulu kabelnya. Oke, pintar. Berarti Ether 1 ya. Berarti pastikan kabelnya nancep dengan benar. Oke. Beres, ada pertanyaan ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kabel internetnya sudah nancep ke Ether 1, Anda kasih keterangan Ether 1, Anda double klik. Oke, Anda double klik Ether 1 underscore internet. Gitu ya. Internet. Gitu ya. Ini artinya Ether 1-nya nyambung internet gitu ya, buat koneksi ke internet. Terus Ether 2-nya saya menggunakan Ether 4 kan ya. Saya menggunakan Ether 4. Ether 2-nya kita buat untuk VLAN nantinya kan. Oke, Ether 2-nya double klik. Ini untuk VLAN gitu ya. Nanti tapi ini kan videonya kan seri ya, ada part 1 part 2 kan. Oke. VLAN. Oke. Ini udah besar aja ya, internetnya udah besar aja, guys. Internet. Oke. Beres ya, seperti ini nggih. Kalau sudah beres, dikasih keterangan ini, kita buat identitas ya, sistem identity. Nanti routernya dikasih nama. Ermin, nama Anda, Ihya, misalkan, gitu. Kasih nama seperti ini. Klik apply, oke, gitu ya. Perhatikan supaya nanti bisa ngejakan ya. Nanti yang bisa connect internet kliennya, maka boleh pulang nanti ya. Oke. Interface-nya sudah dikasih nama, Ether 1 ke internet, Ether 2 ke VLAN. Routernya sudah dikasih nama, sistem identity. Ermin nama Anda masing-masing. Cirinya berhasil, di atasnya ini, di header-nya, di titelnya, judulnya atasnya ini namanya Ermin Ihya. Ermin nama Anda. Kalau dilihat di new terminal muncul. Apakah mau lihat lisensinya? Tidak, no. Muncul Ermin nama Anda. Yang ini Mas Mbak ya. Yang ini loh. Ya, Ermin nama Anda. Ini kan ya, ada. Kalau nggak kelihatan maju aja nggak apa-apa. Cara yang lain kalau ingin tahu ini di session disconnect, keluar dulu. Kalau Anda lihat di tampilan awalnya, mohon maaf ini refresh, identitasnya sudah muncul Ihya. Ermin nama Anda. Udah, kita masuk lagi connect. Ngasih nama interface sudah, ngasih nama router sudah. Berikutnya kita setting DHCP client, Pak. IP DHCP client.
Ini tujuannya agar router kita bisa connect internet dulu. Berarti sebelum kliennya connect internet, pastikan routernya connect internet dulu. Okay? IP, saya ulangi, IP DHCP client. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Client, berarti dia minta IP ke router utamanya, router yang lebih atasnya lagi. Anda klik add, pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Soalnya interface ini yang nyambung, yang terkoneksi ke internet. Kan gitu tadi. Tadi kan kabel internet kan nyambung ke Ether 1 kan. Ya, maka Anda pilih Ether 1, Anda checklist pair DNS sama pair NTP, Anda checklist. Biarkan default seperti inilah. Ya, nggak usah dirubah-rubah. Anda klik apply, kasih komen boleh. Internet. Gitu aja, internet. Internetnya pakai apa ini? Ini kan pakai Telkom nih, Telkom. Atau ISP Telkom nggak apa-apa. Apply, oke. Cirinya berhasil, di sini ada statusnya bound. Jadi bound itu dapat IP. Kalau Anda lihat di status ini, menu tab status ini muncul di sini. Muncul DNS-nya berapa, NTP-nya berapa, gateway-nya berapa, muncul, Pak. Klik apply, oke, beres. Dari sini ada pertanyaan? Ini masih ngerekam, santai aja. Nanti tak upload linknya, nanti mintaan ya. Tak publik, kan link saya tak publik. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cek, kita pastikan bahwasanya router Anda itu sudah connect internet. Dengan cara apa, Pak? Selain dengan cek IP tadi, Anda masuk ke new terminal, Anda ping pakai huruf kecil ya. Ping 8844. Pastikan replay, connect muncul seperti ini. Ini replay ya. Nggak ada tulisan replay, cuman ini artinya replay, connect ya. Kalau ini berhenti, CTRL control sama C. Nah, gini. Di sini mohon maaf nggak ada perintah membersihkan layar. Kalau di Linux, kalau di Windows kan ada ya CLS, kalau di Linux clear. Kalau di sini nggak ada. Ping spasi domain, terserah. detik.com, mikrotik.com, facebook.com, google.com, terserah lah. Misalkan google.com. Replay. Berarti ini routernya connect internet, tapi mohon maaf, kliennya, komputer Anda nggak connect internet. Kita buktikan ping 8844. Enter. Enter, Pak. Sorry. Salah ketik. Min T. Kita lihat. Nggak bisa connect internet. Yang connect internet hanya router Anda. Gitu. Supaya klien connect internet, maka kita perlu setting NAT. Network Address Translation. Atau istilah lainnya Internet Gateway. Berarti router kita itu jadi gateway-nya. Jadi kalau kliennya lebih dari satu, ya kayak di lab, di kantor, bisa nggak internetan? Hanya satu IP. Yang lain ngikut bisa. Caranya gimana? Di NAT. Ya. Dibuat internet gateway. Berarti router kita jadikan dia sebagai internet gateway. Ya. Pak, router saya ini baca pertanyaan klasikal dari siswa. Pak, router saya itu ngeping ke Google bisa, Pak. Tapi komputer saya itu loh, Pak. Kita mau nggak ngeping ke Google? Nggak mau, Pak. Yang salah siapa? Yang salah ya settingannya mungkin masih. Bisa juga kabelnya dalam artian salah ngecap nol maksud saya. Nah, yang kalau saya emosi mesti ada solusi nih mesti. Kecuali nek perangkatnya kobong misalnya bisa ganti. Tapi kebanyakan yang salah itu settingannya. Usernya gak paham. Yang sini nyeting malah gak paham. Bismillah, moga-moga sampean paham ya. Langkah berikutnya, ini ada pertanyaan nggak, Mas, Mbak? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ya, saya ulangi lagi. Nama interface-nya sudah beres. Routernya udah dikasih nama, DHCP kliennya udah disetting, routernya bisa ngeping ke internet, beres. Langkah berikutnya, kita setting VLAN. VLAN-nya kita buat 2 VLAN sekarang ya. Berhubung hari ini kita nggak pakai switch ya. Hari ini kita nggak pakai switch, mohon maaf supaya Anda nggak bingung, saya nggak nyeting VLAN ya. Saya nyeting IP biasa aja, cuman pertemuan berikutnya IP-nya saya hancurkan, saya alihkan ke VLAN ya. Berarti hari ini Anda fokus mainan router aja, nggak mainan switch hari ini. Yang gampang-gampang disik lah, yang sederhana dulu lah. Berarti kita masuk ke kita masuk ke interface, kita ganti di sini. Berarti nanti komputer Anda tancapin ke Ether 3. Oke, kita tancapin ke Ether 3. Ether 3, kita kasih keterangan LAN, Local Area Network ya. Enter. Ini belum VLAN ya, masih LAN. Kalau sudah dikasih keterangan gini, kita tutup, tekan escape tadi ya. Kita masuk ke IP addresses. Oke, kita kasih IP. Yang Ether 3 tadi loh kita kasih IP. Pak, kenapa nggak Ether 2, Pak? Ether 2 buat pertemuan berikutnya, buat permainan VLAN.
Hari ini kita nggak main VLAN, main yang sederhana aja langsung ya. Klik add, tanda plus itu add ya. Klik add, Anda kasih IP ya. IP-nya misalkan saya sesuaikan dengan soalan sekalian lah. 172. Pak, ini kan VLAN, Pak. Enggak apa-apa, nanti IP-nya kan kita hapus ya minggu depan. Untuk hari ini IP-nya inilah ya. 172.16 nomor PC Anda .1. Contoh, saya ada di PC nomor 50 misalkan ya. Maka 172, kalau nggak kelihatan saya zoom. 172.16 titik nomor PC Anda .1. Pak, berarti yang beda cuma byte yang ketiga, Pak. Pinter, cerdas sampean. Berarti tiap siswa yang beda hanya kolom atau byte yang ketiga. Semuanya sama, depannya 172.16, belakangnya 1. Slash-nya, Pak, sama semua, slash 5. Yang beda hanya nomor PC-nya. Nomor PC ya nomor rak sampean ini loh, Pak. Nomor absen sampean itu, Pak, ya. Kalau sudah, saya masuk lagi ke Winbox. Kita kasih IP 172.16, kita cek lagi. .50, saya ada di meja 50, ada di rak server 50 misalkan. .1, jangan lupa belakangnya wajib slash dikasih, slash 25, sesuaikan soalnya. Ya, ini fardu ain, wajib diisi, kadang-kadang lali, nggak diisi. Nendo Linux bisa nggak diisi bawahnya bisa Nendo Linux. Nendo ini wajib. 172.16.50 nomor PC Anda, nomor rak sampean .125. Buat siapa, Pak? Ini buat interface Ether 3. Klik apply, nanti otomatis yang network otomatis nanti apply. Udah muncul. Ya, terus Anda kasih komen IP LAN. Gitu aja. Klik OK. Dari sini ada pertanyaan? Beres? Oke. Kalau sudah, sekarang kita setting ke DHCP server. IP DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol Server. Supaya nanti PC Anda, laptop saya dapat IP otomatis dari router. Ya. Router ini bisa menyebarkan, bisa menyewakan, bisa mendistribusikan IP. Kalau diaktifkan, kalau disetting DHCP servernya. DHCP server. Anda klik DHCP setup. Saran saya gunakan Pak Zoom. Saran saya gunakan menu DHCP setup. Kalau Anda sudah pro, kalau Anda pakai yang add ini, monggo kalau udah pro. Tapi untuk pemula, untuk newbie, itu cupu. Saran saya pakai yang DHCP setup. Ya, saya nggak ngelarang Anda pakai add, nggak ngelarang. Tapi hati-hati keliru gitu aja. Ya. Tapi saran saya pakai DHCP setup. Klik. Muncul penampakan, muncul menu seperti ini. Anda pilih interface yang mengarah ke klien. Soalnya ada siswa yang di nek gitu aja. Itu yang keliru. Anda sesuaikan sama soal. DHCP server itu untuk interface yang mengarah ke klien. Ingat-ingat diganti dulu Pak Ihya. Ether 3. Besok kalau kita sudah bermain-main dengan makhluk namanya VLAN, maka nanti diarahkan ke masing-masing interface VLAN. Tunggu tanggal mainnya. Bentar, kamu di CI. LAN. Klik next. IP-nya ini, klik next. Syarat membuat DHCP harus membuat IP dulu. Jangan dibalik ya. Berarti Anda kalau membuat DHCP server, pastikan interface-nya sudah disetting IP. Kalau interface-nya belum ada setting IP, mohon maaf. Hasilnya nggak sesuai dengan harapan nanti. Salah lah isinya gitu ya. Klik next. Ini IP tadian ya. 172.16.51. IP-nya Ether 3. Klik next. Ini adalah pool ring IP yang rencananya mau disewakan, mau didistribusikan ke klien yang request. Kalau nggak request ya nggak dikasih. Request itu maksudnya Anda ke warkop misalkan. Saya tanya, Mbak, Mas, wifi ini jeneng apa? Warkop Giras misalkan. Anda cari di HP sampean, di tab sampean. Oh, kita wifi ini dipilih. Lah, ketika Anda milih itu namanya request. Anda milih klik identifying kan, itu namanya request. Gitu. Mas, passwordnya apa Mas? Morat marit, mari. Connect terhubung, berarti ya wes dapat IP, berarti IP-nya masih tersedia gitu ya. Siapa yang nyeting Pak? Ya sini nyeting nggak teknisi Pak. Oke, klik next. Pak ini boleh Pak diganti IP-nya? Boleh. Pak di soal itu loh Pak, IP-nya mulai 11 sampai 126 Pak. Ya wes diganti loh Pak, nggak usah emosi. Ikan mulai 2 Pak, yuk gantiin Pak. 11 ini loh. Sampai 126. Lihat soalnya. Kalau sudah klik next.
klik next, biarkan DNS-nya, klik next, defaultnya waktu sewanya cuma 10 menit, biarkan aja default, klik next, pastikan successful. Oke, Pak kok merah kenapa? Soalnya belum ada kabel yang nancep. Di Ether 3 router saya itu nggak ada kabel yang nancep. Sama kalau merah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang belum ada kabel yang nancep. Yang kedua salah settingannya. Kalau di saya merah gara-gara belum ada kabel yang nancep. Nanti kabel saya tak pindah ke Ether 3. Nanti, bentar. Sudah ya, ini beres ya. Kalau sudah, sekarang kita buktikan. Bener nggak kabelnya itu kalau ditancepin ke port yang Ether 3, ini otomatis hitam. Kita buktikan sekarang. Ini udah muncul 172.16.51. Ini IP-nya router ya, diingat-ingat. Ini IP-nya router Anda, ini identitas dari router Anda, MAC address dari router Anda ya. MAC itu media access control, diingat-ingat. Nanti sebelum pulang kalau saya tanya harus bisa jawab. MAC itu media access control. Dia ada 48 bit gitu ya, atau 6 byte. Dia menggunakan karakter hexadesimal. Kalau IP address itu IPv4 itu 32 bit gitu ya, atau 4 byte gitu ya, menggunakan angka desimal gitu ya. Ini diklik, klik connect. Oke, nyambung. Ini kita tutup. Sekarang kita lihat di komputer kita. Apakah di komputer kita dapat IP? Cara ngelihatnya macam-macam, bisa melalui network connection atau ncpa.jpl. Ini Anda klik kanan, ya, line card Anda klik kanan, Anda klik status, Anda pastikan dapat IP ya. Ini saya geser dulu, klik detail, geser. Ada IP-nya nih. Saya dapat IP, laptop saya dapat IP 172.16.50.126. Kita cek sekarang di menu IP di HCP server yang lisis. Ingat-ingat yang lisis itu untuk melihat siapa aja perangkat yang connect, dapat IP berapa. Ini IP saya 172.16.50.126. Oke ya, dapat IP ya. Kalau sudah, sekarang kita coba cek. Masih belum bisa connect internet, ini Anda lihat. Masih destination net unreachable. Supaya bisa connect internet, maka kita setting internet gateway. Caranya Anda perhatikan, klik IP firewall. Klik IP firewall. Ini ya. Anda pilih yang NAT. Ingat-ingat. Ya, saya ulangi, klik IP firewall. Anda pilih yang NAT. Network Address Translation. Ya, Anda klik add. Anda pilih menu general. Ini Anda nyetingnya dari manapun bisa. Pak, saya mulai dari Accent bisa, Pak? Boleh. Boleh, Pak, saya dari Advanced? Boleh. Boleh dari general? Boleh. Cuman kalau untuk yang internet gateway, yang kita butuhkan hanya general sama Accent aja. Saat ini ya. General, Anda pilih general, Anda pilih chain-nya. Chain itu aturan, rule ya, aturan. Chain-nya Anda pilih SRC itu source NAT. Anda pilih source NAT. Untuk interface-nya Anda pilih yang Ether 1. Ingat di sini ada macam-macam, jangan sampai bingung. Ada in interface, ada in interface list. Tolong bedakan. Yang Anda pilih adalah yang in interface, interface yang masuk melalui mana gitu ya. Yang Anda pilih adalah yang out interface untuk setting internet gateway. Yang Anda pilih adalah yang out interface, interface yang mengarah ke internet. Anda klik, Anda pilih yang Ether 1. Pak, apakah besok kalau ujian UKK itu menggunakan Ether 1, Pak? Biasanya menggunakan Ether 1. Tapi ya tergantung soalnya nggih. Untuk yang soal yang kemarin menggunakan Ether 1. Besok kalau Anda kerja sebagai net admin atau network engineer, iya tergantung settingannya Anda. Ya, nggak harus Ether 1, nggak harus. Cuman biasanya defaultnya itu Ether 1. Kalau sudah seperti ini, ingat ya, source NAT, SRC NAT, out interface-nya pilih Ether 1, action-nya Anda pilih mask query. Mask query, udah cuman gini aja ya. Klik apply, kasih comment internet gateway. Udah, klik OK. Klik apply, OK. Cirinya script-nya ini jalan, di paketnya sebelah kanan, ini nanti jalan. Bergerak gitu Mas. Bergerak. Gak nol. Kalau nol terus berarti salah. Gitu ya. Sekarang kita coba sekarang. Kita masuk sini, kita stop dulu. Kita bersihkan layarnya, clear atau CLS.
Kita coba cek IP-nya dulu ya, IP config. Saya dapat IP ini 172.16.50.126. Ether 2 saya yang di Mikrotik IP-nya 172.16.51. Saya ping gateway-nya dulu 172.16.50.1. Pastikan ngeping gateway-nya mau. Replay maksud saya gitu ya. Berikutnya CLS itu clear scene, membersihkan layar. Dan khawatir ini saya rekam kok ya. Ping ke domain terserah, misalkan tadi kan Google, ganti mikrotik.com. Kan nggak bisa kan ya? Kenapa nggak bisa? Kita cek dulu. Kita masuk ke sini, kita cek lagi sini general out interface Ether 1. Oke, kita lihat lagi di sini IP DHCP client release bentar. Oke, benar. Kita cek di sini. Klik kanan properties, pastikan ini sudah otomatis ya di komputer Anda masing-masing. Pastikan di ini loh Mas, Internet Protocol versi 4 ini loh. Ini udah otomatis, pastikan gitu ya. Oke. Klik kanan status. Di sini pastikan nggak boleh no internet access, nggak boleh, harus internet nih ya. Oke, sebentar saya cek dulu ini kenapa nggak mau. Oke, 50 ini mau. Kita cek di routernya. Tadi routernya kan ngeping internet mau ya. Ping google.com. Oke, ternyata di routernya nggak mau. Ya, ternyata di routernya nggak mau. Padahal tadi mau ya. Bentar. Oke, cirinya berhasil, pastikan ya. Kalau DHCP-nya sudah Anda setting, ya, berarti IP DHCP servernya sudah disetting, pastikan di sini kliennya dapat IP tadi sudah kan ya. Terus pastikan internet gateway-nya disetting IP, firewall, NAT, settingannya seperti ini, source NAT, out interface-nya ini ya. Pilih interface yang mengarah ke internet. Terus actionnya masquerade, oke, sudah. Terus cara ngecek apakah kliennya sudah dapat IP apa belum? Klik kanan status. Pastikan di sini internet ya. Terus ini IP yang didapat oleh klien sampean. IP yang di sini harus sama dengan IP yang ada di lisis-nya. Di IP DHCP server lisis, yang kan harus sama. Ini kan 51126. Kalau Anda lihat lagi di sini sama. Klik kanan status detail 51126. Kalau mau melihat melalui command prompt CLS IP config enter. Ini IP-nya. Kalau ingin tahu berapa gateway-nya atau berapa alamat DNS-nya, IP config /all. Kalau ingin lengkap loh Mas, muncul. Nah ini muncul di sini, DHCP-nya berapa, DNS-nya berapa, muncul lagi di sini. Ini berarti kliennya sudah berhasil connect internet. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicoba ya. Nanti yang boleh pulang yang sudah berhasil connect internet kliennya, okay? Gitu.